Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa pada hari ini, sehingga kita dapat bersua kembali dalam bulan Ramadan sebagai bulan yang senantiasa kita nantikan dari tahun ke tahun. Momentum Ramadan ini kiranya dapat menjadi media terbaik bagi kita untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Berbagai manfaat puasa terhadap kesehatan tentu sudah sangat familiar bagi kita. Sejatinya, syariat puasa adalah media yang disediakan Allah bagi setiap manusia untuk melakukan berbagai terapi. Ada beberapa manfaat terapeutik di balik syariat puasa. Sini akan saya jelaskan ada 3 terapi yang terdapat dalam syariat puasa. Yang pertama adalah terapi fisik. Banyak sekali mungkin pemirsa yang sudah sering mendengar bahwasanya puasa dapat dijadikan sebagai intervensi bagi beberapa penderita diabetes, karena ternyata melalui puasa penderita akan mampu terbantukan dalam menurunkan kadar gula darahnya. Begitu pula bagi kita yang punya masalah dengan kadar kolesterol dan tekanan darah. Ternyata melalui puasa, maka kita bisa untuk menstabilkan kadar kolesterol maupun tekanan darah, sehingga puasa sering digunakan sebagai salah satu intervensi dalam penanganan medis. Yang kedua adalah terapi psikis. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa tidak hanya menjadikan tubuh kita kembali berstamina, tetapi melalui puasa kita juga mampu untuk merangsang otak untuk meregenerasi sel yang dapat menenteramkan jiwa kita. Puasa di bulan Ramadan terbukti dipercaya mampu untuk memperbaiki kondisi psikologis seorang muslim. Di dalam syariat puasa, kita diwajibkan untuk mampu melakukan pengendalian hawa nafsu, nafsu makan, minum, dorongan seksual, maupun nafsu-nafsu yang lainnya. Dalam istilah psikologi, pengendalian nafsu tersebut disebut juga dengan delay of gratification, yakni menunda kepuasan. Kepuasan apa itu? Kepuasan yang terkait dengan kebutuhan fisik, kebutuhan yang menyangkut kebutuhan biologis, maupun kebutuhan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat destruktif. Ibadah puasa selama ini juga mampu menjadikan diri manusia menjadi lebih tenang. Karena secara empiris, proses yang terjadi dalam diri manusia ternyata melalui puasa mampu memicu produksi hormon endorfin, di mana di dalam istilah medis, hormon endorfin ini mampu melahirkan rasa tenang, mampu memproduksi rasa kebahagiaan bagi setiap individu yang mengalaminya. Maka, melalui puasa, fungsi mental kita akan lebih stabil, karena kita mengalami penurunan rasa cemas dan kegelisahan. Selain itu, di dalam ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan, selama 1 hari penuh, kita dikondisikan dalam keadaan terus mengingat Allah. Melalui ibadah puasa itu sendiri, melalui sholat,
bermunajat, berzikir, membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lain yang ada di dalam ibadah Ramadan itu sendiri. Keseluruhan ibadah itu adalah mengarahkan jiwa kita untuk terus mengingat Allah. Sementara sebagaimana di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Maka melalui ibadah Ramadan ini adalah media yang paling efektif untuk melakukan terapi mental yang bertujuan untuk meningkatkan rasa tenang dan berdampak pada kesehatan mental. Kemudian yang ketiga, pemirsa, terapi sosial spiritual. Dilansir dari jurnal Psikologi Today, bahwasanya perasaan simpati adalah salah satu perasaan peduli terhadap orang lain sehingga membuat orang lain merasa lebih baik atau bahagia. Dan di dalam ibadah puasa, rasa lapar, rasa menahan, dan upaya kita untuk melakukan delay of gratification itu adalah sebagai upaya kita untuk menumbuhkan rasa empati dan simpati yang akan berdampak pada tumbuh suburnya kepedulian sosial. Dan disinilah nilai-nilai terapi sosial spiritual itu berada. Maka dengan syariat puasa ini, mari bersama-sama kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Karena pada dasarnya dengan kesungguhan kita untuk menjalankan ibadah ini, maka akan berdampak pada meningkatnya kesehatan kita, baik fisik, mental, maupun sosial, spiritual. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.